PSSI baru saja mengumumkan deretan pemain yang masuk dalam Provincial Squad alias skuad sementara Timnas Indonesia untuk menatap laga menghadapi Australia dan Bahrain. Nama-nama langganan di era Sinteyong seperti Martin Pas, Calvin Verdong hingga Marcelino Ferdinand sesuai prediksi tetap dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk membentuk Dream Team versinya. Namun dari 27 pemain yang dirilis, ada satu anak baru yang nyempil di daftar. Septian Bagaskara namanya. Pemilihan Septian ke dalam skuad menimbulkan rasa penasaran publik penggemar sepak bola. Iya, Pasalnya kan? talenta Tiba-tiba lokal kan? nomor 9 yang satu ini sedang naik daun di Liga 1 Indonesia dan kerap dilabeli player to watch tiap Dewa United bertemu pesaingnya. Lantas, apa rahasia yang membuat Septian Bagaskara bisa tembus Garuda Calling Kluivert? Benarkah ini bukan pemanggilan timnas senior pertama bagi Septian? Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa kalian dimurahkan rezeki. Saya juga mendoakan semoga kalian senantiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke, di siang hari ini di bulan Ramadan ini semoga amal ibadat kalian juga diterima oleh Allah SWT. Oke guys, terkait dengan pemanggilan pemain baru yaitu Septian Bagaskara. Kalau sebelum ini di bawah era Sinteyong, beliau memanggil Malik Rizaldi, seorang penyerang murni. Tetapi kini di bawah Patrick Kluivert pula, seorang lagi penyerang murni dipanggil untuk membela timnas Indonesia, yaitu Septian Bagaskara. Dan saya pun tidak pernah melihat cara permainan beliau, dan ini yang saya ingin reaksi dalam video pada kali ini, ulasan tentang Septian Bagaskara ini. Bagaimana beliau bisa menjadi menarik perhatian Patrick Kluivert ketika Patrick Kluivert datang ke Indonesia untuk melihat klub-klub di Liga 1 ini bermain, dan Septian Bagaskara ini masuk dalam perencanaan Patrick Kluivert ini. Oke guys, Indonesia ini sebenarnya tidak pernah ketandusan pemain-pemain, terutamanya penyerang. Kalau dulu ada Bambang Pamungkas, kemudian ada Andik Firmansyah, ini yang sudah pernah bermain di Liga Malaysia juga. Kemudian ada Eli Aiboy, ini semua mantan pemain-pemain timnas Indonesia yang suatu ketika dulu sangat berbisa ya, terutamanya Bambang Pamungkas. Itu pernah mencetak gol ketika melawan klub-klub di Eropa waktu lawan Indonesia. Dan ketika bermain di Liga Malaysia mencipta sejarah Bambang Pamungkas ini, mencipta hat-trick dalam final dan sebagainya. Sangat berbisa ya. Dan itu yang saya katakan tadi, Indonesia ini tidak pernah ketandusan, tidak pernah pun kekurangan pemain-pemain. Cuman saja mereka tidak dibimbing, kurang mendapat pendedahan awal untuk bermain di liga-liga yang lebih kompetitif dan lebih besar. Oke guys, tanpa basa-basi yuk kita simak dulu video yang ingin saya reaksi, yaitu buah kerja keras tanpa kendor. Septian Bagaskara dipanggil timnas Indonesia. Apa di sebalik video ini? Yuk kita simak dulu. Lahir di Kediri 26 September 1997, Septian Bagaskara sejak awal telah memilih jalan hidup sebagai seorang pemain bola. Ia diketahui sudah bergabung bersama SSB Triple S pada 2004 di usianya yang masih menginjak 7 tahun. Meski masih sangat muda, Septian selalu tekun mengasah kemampuannya menimang bola hingga memasuki usia remaja. Tahun 2015, Septian Bagaskara bagai kejatuhan durian runtuh setelah dirinya memperoleh kesempatan berharga untuk menimba ilmu sepak bola di Manchester United Soccer School. Septian bahkan termasuk bocah yang diajak terbang langsung ke Manchester guna merasakan pengalaman digembleng oleh para pelatih Akademi Setan Merah yang mendunia itu.
Selain mendapatkan segudang insight baru untuk pengembangan skillnya sebagai calon striker masa depan, Septian berhasil mencetak gol saat berhadapan dengan kesebelasan Manchester United U17. Sebuah momen spesial yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Sepulang belajar dari tanah Britania, Septian Bagaskara mantap memutuskan untuk memulai karir profesional dengan seragam Persedikap Kabupaten Kediri di Liga 3 Jawa Timur musim 2016. Ada pengalaman dia yang ya. didapat dari Manchester rupanya membuat performa Septian bersama klub berjuluk Bleduk Kelut Moncer. Septian jadi darah muda asli Kediri yang mulai mencuri atensi. Bersama dua pemain muda lain dari Persedikap, Septian mencoba peruntungan ikut seleksi di Persik Kediri pada 2017. Ternyata dibanding rekannya itu, Septian membuat mendiang Bejo Sugiantoro yang saat itu menjadi pelatih Persik jatuh hati. Ia kemudian diangkut ke tim senior Persik untuk mengarungi Liga 3 Jawa Timur musim 2017. Sejak saat itu, bakat Septian sebagai penyerang handal semakin dipoles. Karir Septian di Stadion Brawijaya begitu melejit. Musim kedua membela logo Persik, Septian keluar sebagai top skor Liga 3 2018 dengan jumlah 28 gol untuk Macan Putih. 28 gol lah. Terasa tambah manis setelah Persik juara atas PSCS Cilacap dan promosi ke Liga 2. Septian Bagaskara kembali membuktikan diri sebagai bomber lokal top bagi Persik ketika berlaga di Liga 2. Capaian 5 gol dari 8 pertandingan membantu Persik menyegel juara Liga 2 2019 dan sekaligus naik ke Liga 1. Tampil di kasta tertinggi Liga Indonesia adalah impian semua pemain bola tanah air, khususnya Septian. Namun awal musimnya saat mencicipi Liga 1 bersama Persik harus diganggu dengan datangnya virus corona. Selepas pandemi, Septian hanya mampu menjaringkan 2 gol dari 17 laga dan memutuskan untuk hengkang di akhir musim 2021-2022. Yang ini. Tujuannya adalah Rans Nusantara FC, klub milik artis ternama Raffi Ahmad. Meski hanya mengabdi semusim saja, Septian terbilang cukup konsisten di Liga dengan membukukan 4 gol dari 31 laga. Sayangnya, penampilan tersebut harus tertutupi dengan performa Rans yang amburadul. Tawaran yang disodorkan manajemen Dewa United di lantai bursa transfer 2023 tak disia-siakan oleh Septian. Cah Kediri sepakat mengikat kontrak sebagai anak Dewa. Datang dengan harapan akan mengembangkan karir lebih baik, Septian justru dihadapkan dengan persaingan yang ketat dalam memperebutkan posisi striker di Dewa United asuhan Jan Olde Rickering. Musim pertama dilalui dengan lebih sering berperan sebagai pemain pelapis. Septian tertutup bayang-bayang ujung tombak dari Brazil, Alex Martin Ferreira yang begitu on fire. Sampai akhir musim 2023-2024, Septian hanya sanggup mengemas 2 gol dari 20 pertandingan. Makin kurang golnya. Dengan kerja keras tanpa henti dan kesabaran tingkat tinggi, akhirnya Septian mulai menemukan momentum untuk bangkit. Musim ini pria 27 tahun kembali ketajamannya seiring kepercayaan yang masih diberikan Rickering padanya. Sekalipun bukan jadi pilihan utama, Septian layak dibilang sebagai super sub Dewa United. Memiliki postur badan ideal 183 cm, Septian menjelma jadi tumpuan Dewa United yang tidak hanya jago duel udara, tapi juga gacor menembak bola. Sejauh ini ia sudah mencatatkan namanya di papan skor sebanyak 7 kali. Sekarang Septian mampu ada lawan juga ini dengan pemain-pemain pemain import ya, macam David Da Silva, Leo Gaucho, Matias Vier, Morelato, Rio Matsamura. Hanya Septian sejak berada di kelompok cetak gol di atas ini. Yakub Sayuri di bawah lagi. Maksudnya sejak akhir-akhir ini dia punya permainan ada momentum lah. Sebab itu mungkin Patrick Kluivert melihat kepada perkembangan semasa pemain itu. Mantap. Mensejajarkan dirinya dengan Alex Martin dan Egy Maulana Fikri Egy Maulana ada juga. The Banten Warriors.
Pemanggilan Septian Bagaskara dikaitkan dengan momen saat Patrick Kluivert dan asisten pelatih timnas nonton langsung laga antara Dewa United versus Persija di Stadion Pakansari 8 Februari 2025 lalu. Nonton langsung Kluivert yang datang didampingi Ketum PSSI Erick Thohir awalnya dikabarkan akan melakukan pemantauan terhadap pemain yang sebelumnya pernah digait STY. Pada laga itu di kubu Dewa United ada Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya yang pernah berseragam timnas. Sementara di pihak Macan Kemayoran ada back versatile Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Egy, Ricky dan Ridho sesuai tebakan dipilih untuk masuk ke list. Sedangkan Septian adalah nama yang tanpa pernah diduga-duga ikut serta dalam skuad sementara tidak pernah diduga. Jauh sebelum masuk sebagai satu dari 27 nama pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, Septian Bagaskara sebetulnya sudah pernah 2 kali dipanggil membela lambang Garuda. Pernah dipanggil guys ya. Indra Syafri di ajang Merlion Cup 2019 yang diadakan di Singapura. Turnamen tersebut diikuti timnas U23 sebagai persiapan menyongsong SEA Games Filipina 2019. Septian turun di starting line up saat Indonesia kalah tipis 2-1 atas Thailand di Jalan Besar Stadium. Pada 2021 gantian STY yang memanggil Septian ke timnas senior untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia Qatar 2022. Selain Septian ada 7 pemain dengan berbagai gaya, karakter dan kualitas yang mengisi deretan penyerang timnas Indonesia. Mereka antara lain Irfan Jauhari, Osvaldo Hai, Kus Hedia Yudo, Atalarik Baloh, Dendi Sulistiawan, Sadam Gafar, Bray Fatari, dan M. Rafli. Namun karena faktor cedera yang mendera, performa Septian meredup sehingga gagal berseragam timnas senior hingga STY dipecat. Kini dengan status sebagai striker lokal yang lagi menonjol, Septian digadang akan menjadi opsi pemain nomor 9 yang bisa bikin Rafael Strike dan Ramadan Sananta ketar-ketir. Terbaru, media online dari Vietnam Soha mewanti-wanti Australia dan Bahrain agar mewaspadai Septian Bagaskara yang dianggap senjata misterius yang dipunya timnas Indonesia. Oke guys, perlahan-lahan tetapi pasti suatu hari nanti setiap pemain itu akan punya naluri untuk dia bisa dipanggil ke timnas Indonesia. Apapun guys, saya mendoakan semoga pemain Septian Bagaskara ini dapat menempuh di timnas Indonesia ini dengan baik sekali, mengikuti latihan, menjaga stamina dan kebugaran. Dan memang daripada dulu ini pemain-pemain timnas Indonesia ini memang punya banyak potensi. Cuman saja sekarang ini perlu pemilihan yang lebih ketat lagi, yang lebih banyak persaingan lah kan dengan pemain-pemain diaspora. Apapun pemain lokal ini, sekiranya mereka tetap berusaha, tetap bersungguh-sungguh, menjaga performan dengan baik, menjaga stamina, menjaga pemakanan, kebugaran mereka, itu sudah pasti akan diberikan peluang oleh pelatih. Hanya saja pemain itu yang perlu menunjukkan bakat dan talenta mereka itu sebaik mungkin. Dan mudah-mudahan Bagaskara ini akan menjadi satu lagi striker yang orang kata super sub ataupun penuh misteri, striker yang penuh misteri. Jadi persaingan di bagian lini depan sudah tentu ada oleh Romeni, Rafael Strike, Orat Mangun, Sananta, Hoki Caraka, dan Septian Bagaskara. Itu persaingan yang sangat sengit antara mereka. Dan semoga saja saya mendoakan pemain-pemain yang dipanggil ini adalah pemain yang memang paling terbaik dan mereka perlu menampilkan kepercayaan yang telah diberikan oleh Patrick Kluivert ini untuk memberikan sesuatu yang berharga ke timnas Indonesia. Sebuah kemenangan, poin penting melawan Australia dan Bahrain itu adalah sangat berharga untuk fans dan rakyat Indonesia yang sekarang ini tertunggu-tunggu lawanan Indonesia di ronde yang ketiga di kualifikasi ini melawan Australia dan juga Bahrain ini. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan pemain ini. Kalau dari segi sejarahnya tadi
itu punya pengalaman, pernah bermain dengan Manchester United, lepas itu mencetak gol di sana. Jadi Septian Bagaskara ini memang sudah ada pengalaman di Eropa, dan apabila tiba kembali ke Indonesia, beliau semakin meningkat dan akhirnya dipanggil oleh Patrick Kluivert. Kalian kalau mengetahui info-info terkini lagi terkait beliau, boleh komentar di ruang kolom video. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.